Halo Sobat Gajah, selamat datang di episode pertama Cegah Cerita Gajah di UI Biovesten. Bersama melangkah, lindungi sang gajah. Bersama saya, Cinta Rifa sebagai MC. Kali ini kita akan mendengar cerita mengenai keberadaan dan kondisi terkini gajah Sumatera dan gajah Kalimantan. Bersama salah satu sahabat ahli gajah kita, yaitu Pak Wisnu. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita simak yuk ceritanya. Ya, terima kasih pada panitia dan rekan-rekan sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Wisnu Sukmantoro. Ya. Saya memang kan sebenarnya banyak bantu teman-teman di konservasi gajah ya, yang di Sumatera maupun di Kalimantan, bahkan juga sampai di Myanmar juga, gitu. Wow. Jadi apa namanya, mereka kan butuh bantuan untuk technical asistensi ya, sama metodologi kan yang paling penting kan, karena kan kita perlu mendorong metodologi-metodologi yang baku ya dalam konservasi gajah Sumatera, terutama dalam populasi, distribusi, ataupun mungkin sekarang kita banyak beralih juga untuk mengcover habitat gitu, bagaimana kita mendorong pembinaan kekayaan habitat bagi gajah gitu, sehingga gajah kan jadi lebih layak lah di lokasi-lokasi yang memang uh, habitatnya yang sudah mulai berkurang, terutama dari sisi pakan, dari sisi air, dari sisi mineralnya gitu. Nah, teman-teman, keren sekali kan apa yang dilakukan oleh Pak Wisnu sebagai konservator gajah, dan tentunya tidak hanya lagi di Indonesia nih, tapi juga di negara-negara tetangga kita seperti Myanmar. Kalau di masa-masa pandemi seperti ini, apakah kegiatan yang Bapak lakukan di lapangan berpengaruh atau berdampak gitu, Pak? Memang kalau dari sisi sebelum pandemi itu sering sekali ya, sebulan itu pastilah gitu. Tapi kalau sekarang kan paling setahun itu, kemarin tahun 2020 saya 3 kali lah, 3 sampai 4 kali lah, tetap ke lapangan juga untuk interaksi dengan teman-teman di daerah ya. Pertama kan dari sisi technical support, terus kemudian juga fasilitasi dengan masyarakat juga gitu, dan dengan pemerintah juga. Itu kan harus ada di lokasi gitu. Nah, baik Pak Wisnu. Jadi kalau dari apa yang Bapak lihat di lapangan, bagaimana sih kondisi dan status gajah, baik itu gajah Sumatera dan juga Kalimantan, apakah hal tersebut sesuai dengan status yang diberikan oleh IUCN, Pak? Kalau dari sisi status IUCN, saya kira mereka sudah mempertimbangkan, karena itu juga dari catatan-catatan kita dan dari informasi kita juga gitu. Jadi sebenarnya kan dari kepakaran kita pun juga diperhitungkan begitu, atau menjadi masukan bagi IUCN gitu. Jadi kalau ngelihat dari kondisi misalnya untuk gajah Sumatera, memang gajah Sumatera dikategorikan ketika endanger karena populasinya kan memang terus turun ya gitu. Sampai sekarang pun kita juga Benar, masih Pak. memperhitungkan turun gitu. Kalau gajah Kalimantan memang cukup melimpah yang di wilayah Sabah gitu. Kalau di Kalimantan kan mereka semacam berkunjung dalam durasi waktu yang tidak teratur gitu. Jadi ya itu penghitungan populasinya pun juga memang tidak sebanyak yang ada di Sabah ya, atau yang di wilayah Malaysia. Dari kabar yang saya dengar juga, walaupun gajah yang di Kalimantan berkunjung ya Pak, kurang lebih kayak seperti gajah-gajah yang ada di savana Afrika juga, mereka habitatnya juga pindah-pindah ya Pak. Tapi saya dengar selama setahun belakangan ini lebih jarang ditemukan ya Pak di hutan Kalimantan yang ada di Indonesia. Namanya metodologi kan beda-beda ya. Dulu Benar Pak. mungkin menggunakan metodologi yang kalau menurut saya tidak standar ya gitu. Tidak melakukan updating terhadap metodologi, dan kita kan memang waktu pas survei terakhir lah ya, yang di tahun 2018 2019 atau tahun 2020 itu ya, itu kan kita kan menggunakan metodologi okupansi dan fokus pada kotoran gitu. Jadi itu Baik. dia lebih spesifik dan lebih standar ya, yang kita gunakan. Memang kita udah prediksi gajah yang Kalimantan yang masuk ke Kalimantan wilayah Indonesia itu tidak banyak gitu, tidak diprediksi seperti yang sebelumnya gitu.
Terus kemudian kita coba hitung, ya itu memang kisarannya itu maksimal pun juga antara 20 individu ya yang ada di wilayah Kalimantan, di Kalimantan di bagian Indonesia ya. Gitu. Iya, Pak. Dan itu pun juga pengunjung yang tidak teratur. Terakhir itu dengan menggunakan kamera trap ya, teman-teman salah satu NGO di sana gitu, ada 30 kamera trap yang dipasang itu juga belum mencatat sih keberadaan gajah Kalimantan ya. Kalau di Kalimantan itu kan ada 2 wilayah ya, yang di bagian Iya, Indonesia Pak. ya, itu di Tulin Onsoy dengan Sei Menggaris namanya, lokasi itu. Gitu. Sebetulnya hutannya masih baik, meskipun di sana pun juga mereka kan dibebankan izin konsesi ya, gitu. Iya, Tapi Pak, kan benar. dilihat dari hutannya masih baik. Kalau ngelihat dari pembangunan jalan lintas trans itu juga masih di utara gitu. Jadi sebetulnya jalan lintas trans belum begitu pengaruh juga terhadap pergerakan gajah Kalimantan. Oh, baik. Hanya kan memang mungkin kita prediksi kunjungan yang tidak teratur gitu di sana. Gitu. Di Sabah pun juga sama kondisinya. Di Sabah pun juga banyak konversi lahan juga gitu di sana gitu. Makanya mereka kan akhirnya kan membangun koridor gajah juga gitu dengan fencing misalnya. Terus mereka juga tetap apa namanya mencoba untuk mempertahankan populasi gajah, terutama yang fokus di daerah Kinambatangan untuk penurunan populasi gajah Sumatera maupun Kalimantan sebetulnya kan konversi lahan ya. Iya, benar, Pak. Konversi lahan itu mengakibatkan banyak hal lah. Salah satunya paling berdampak itu kan konflik gitu. Jadi antara masyarakat atau pelaku usaha melakukan konversi lahan di lokasi gajah, dan mau nggak mau mereka kan saling berebut ya antara gajah dengan manusia juga di situ. Iya, Gitu. benar, Pak. Jadi mengakibatkan konflik gitu. Dan kemudian juga kan dari sisi akses juga semakin mudah ya, orang membuka lahan itu kan pasti kan akan dibikin jalan, apalagi nanti jalan itu diaspal dan sebagainya, sehingga aksesibilitasnya orang ke lokasi itu semakin mudah dan pertama itu akan semakin banyak orang memiliki peluang untuk membangun pemukiman gitu. Terus juga akses juga untuk orang bisa berburu, ya kan. Terus juga ada faktor-faktor lingkungan juga gitu, misalnya pencemaran lingkungan. Konversi lahan itu kan banyak ya, ada pencemaran juga karena di situ akan dia apa namanya ubah lahannya kan untuk lahan pertanian, pasti kan ada pupuk di situ, ada pestisida, belum lagi ada kebakaran juga di situ kan. Sehingga salah satunya yang kita soroti juga selain konflik dan perburuan juga tentang penyakit. Artinya memang kita sebagai manusia, aktivitas yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap habitat gajah ya, Pak, terutama pencemaran yang terjadi. Baik, Pak Wisnu. Mungkin kalau Bapak tidak keberatan, boleh tidak sih ceritakan pengalaman yang paling menarik yang dialami oleh Pak Wisnu dan juga teman-teman konservator lainnya saat berinteraksi dengan gajah-gajah di lapangan, Pak? Itu di tahun 94 gitu, di mana waktu saya saat survei burung ya, air itu Kairinas Ketulata ya, kan ada kegiatan ekspedisi cukup panjang lama juga gitu. Saya tuh melihat banyak gajah gitu. Jadi di satu lokasi di sana di Waikambas ya, itu namanya Kali Biru, banyak gajah di situ. Dan kita camp di situ gitu. Jadi kita itu berebut air antara gajah dengan surveyor gitu. Iya benar, itu serius itu. Dan itu kayak memang kayak Afrika, dan saya mencoba karena saya kan memang suka foto ya. Iya, Pak. Dan saya mencoba untuk memfoto satu-satu gajah itu, termasuk ada satu ekor gajah jantan yang besar, itu kami foto lah gitu, dan dari petugas lapangan yang ada di sana gitu takut gitu kalau saya foto gajah gitu kan, jadi saya disuruh mundur gitu karena saya terlalu berani waktu itu ya gitu. Itu pengalaman yang menarik lah karena memang
apa, kita jumpai di satu lokasi itu banyak satwa terutama gajah, dan itu memang menarik juga kalau untuk pariwisata ya gitu, yang minat khusus gitu. Nah terus yang kedua itu pada saat saya memang bekerja untuk gajah, terutama waktu tahun 2009 gitu, di mana saya waktu itu menjadi salah satu peneliti, dan memang kegiatan itu juga untuk S2 saya waktu itu. Itu tiap sore lah ya, saya kan kalau di camp itu sendiri lah ya, gitu, atau berdua lah gitu, kan sepi ya. Iya benar, Nah, Pak. kita kan suka nonton TV lah waktu itu kan, gitu. Jadi saya upayakan lah tiap hari itu harus nonton TV. Nah, lokasi saya itu di antara, kalau di Wekambas itu antara Pelang Ijo dengan pusat latihan gajah. Di tengah-tengah itulah camp kami, di daerah Margahayu namanya. Nah, untuk menuju situ kan saya harus melewati jalur gajah yang cukup intensif ya, memang dilalui gajah gitu. Jadi hampir tiap sore lah kalau saya mau nonton TV di Pelang Hijau atau di Wekanan, itu saya menjumpai gajah liar. Saya kan bawa kendaraan ya, bawa mobil, minjem apa dari lembaga tersebut gitu. Dan kalau bertemu dengan gajah liar ya saya matikan mesinnya, ya saya matikan gitu, saya tungguin aja gitu sampai gajahnya itu melintas. Dan itu hampir tiap hari gitu, kalau saya ingin nonton TV ya ke lokasi-lokasi itu selalu ketemu gajah itu gitu. Nah, seperti yang Bapak bilang, Bapak suka banget sekali memotret gajah ya, Pak. Dan juga teman-teman konservator lain juga sering sekali memotret gajah. Nah, dari foto yang diberikan oleh FKGI, gajah-gajah yang dipotret punya nama nih, Pak. Nah, apakah penamaan tersebut menjadi salah satu trik atau cara untuk mengontrol keberadaan gajah, atau karena konservator pengen beri nama aja, Pak? Ya benar, jadi memang itu salah satu trik ya, atau satu cara kita untuk ngontrol keberadaan gajah di situ kan. Biasanya kan kita menggunakan nama itu untuk gajah-gajah yang memang spesifik ya, karena kan kalau misalnya kita satu kelompok kita ada 50 individu, ya, kita kan seringkali agak kesulitan gitu untuk memberikan nama semuanya gitu, ya kan gitu. Tapi itu bisa dilakukan, itu target saya sebetulnya, target saya lah gitu, untuk satu kelompok itu punya nama. Karena ada kolega saya di Afrika itu bisa itu dia hafal itu ada sekitar 50 sampai 70 individu gajah itu hafal gajah-gajahnya itu, padahal itu gajah liar gitu. Itu kan menarik tuh. Nah itu kita lakukan untuk gajah-gajah yang spesifik untuk tahap awal, terutama untuk yang kita pasang di peskolar ya, itu kan kita beri nama untuk kita juga bisa mengenal gajah itu, mengetahui ciri-cirinya, dan juga kita bisa menandakan kan pada saat nanti kita bikin laporan atau bikin publikasi, orang lain juga akan lebih paham gitu. Nah terus gajah-gajah yang memang spesifik, misalnya kepala kelompok kan betina kalau gajah itu kepala kelompoknya itu kita beri nama. Terus bibinya juga kita beri nama juga, yang biasanya mengiringi induknya itu kan, gitu. Terus anak-anaknya juga kalau mungkin kita bisa beri nama gitu. Ada beberapa nama yang sudah kita punyai lah gitu, untuk nanti kita bisa pantau pada saat kita ketemu gajah di alam gitu. Terus gajah jantan itu juga gitu, kita beri nama karena kan nanti pada saat kita cerita itu kita tahu gitu, oh gajah ini toh yang berkunjung ke kelompok A, oh gajah ini toh yang nantinya dia akan konflik dengan masyarakat gitu. Gajah ini yang nantinya akan kawin ya dengan gajah betina dari kelompok mana gitu. Jadi akan lebih spesifik dan baik gitu. Nah, Pak Wisnu, saya penasaran nih, bagaimana sih cara para konservator untuk membedakan? Itu kita bisa lihat dari ciri-cirinya ya. Biasanya kalau kita lihat itu
pertama kan kita harus foto ya. Yang penting itu kita foto lah gajah itu gitu. Kalau kita di lapangan, sebisa mungkin kita foto itu baik dari depan, baik dari samping ya, atau dari belakang ya. Karena yang kita lihat itu dari ukuran tubuh ya, pertama apakah besar atau Baik. dia masih medium atau dia masih kecil gitu. Nah itu kita foto. Terus kita bisa ukur gitu dari tubuh itu dia apa namanya gemuk atau sedang atau lagi kurus gitu. Itu ada nilai-nilainya tuh untuk ukuran tubuh sama bobot tubuh. Iya ada nilainya. Kita punya standar nilai itu. Terus Wow. kemudian dari bentuk kepala gitu. Karena kan ada bentuk kepala yang agak agak berbeda gitu ya. Nah, itu kan Mhm. bisa menjadi ciri. Terus kadang juga dari bercak yang ada di kulit, terutama yang di bagian belakang telinga, kemudian di bawah leher, gitu kan suka ada bercak-bercak hitam ya di gajah itu, dan itu kan bisa dicirikan dari situ. Terus kemudian dari bentuk telinga itu, karena kan telinga gajah di masing-masing individu juga, meskipun tipologinya itu sama, tapi kan berbeda juga gitu kalau kita amati secara lebih seksama ya. Terus kemudian gading, karena ada juga yang cuma gading satu, ada gading dua, gading duanya itu bisa saling bersilangan, atau dia gadingnya itu ke depan, atau gadingnya itu ada yang malah masuk ke dalam gitu, atau ada gading yang besar tapi dia apa namanya pendek gitu ya, tapi kokoh gitu, ada tuh. Nah itu kita bisa memilih nama berdasarkan ciri-ciri yang spesifik dari morfologi karakter spesifik dari gajah itu. Teman-teman sahabat gajah, keren sekali ya. Konserver seperti Pak Wisnu berinteraksi dengan gajah dan juga upaya konservasi yang dilakukan oleh teman-teman sahabat ahli gajah. Berhubung dengan apa yang Bapak sebutkan sebelumnya mengenai ekoturism, saya pernah baca dan juga seperti yang telah dikatakan oleh Bapak sebelumnya, ekoturism menjadi salah satu opsi konservasi gajah yang dapat dilakukan dan tentunya secara ex situ. Tapi beberapa ahli menyebutkan kegiatan tersebut dapat melukai sang gajah seperti sayangnya pada saat ini di salah satu taman nasional, taman bisa dibilang taman tempat konservasi gajah yang ada di Indonesia, masih ada atraksi penunggangan gajah yang menurut beberapa ahli itu melukai punggung dari gajah tersebut. Nah, menurut Pak Wisnu sendiri, apakah hal tersebut ekoturism masih relevan dengan tujuan konservasi yang seharusnya untuk melindungi sang gajah? Ya itu relevan, sangat relevan. Nah ini kita juga harus bisa membedakan ya untuk teman-teman ya gitu. Apa itu mass tourism? Itu harus bisa dibedakan. Apa itu mass tourism? Apa itu nature based tourism? Apa itu wilderness use untuk tourism? Dan ekotourism itu sesuatu yang bisa jadi berbeda gitu. Meskipun keempat hal itu bisa dikomunikasikan gitu. Kalau aspek-aspek misalnya kita menggunakan gajah untuk safari, untuk ditunggangin, itu adalah aspek-aspek yang kita sebut sebagai wilderness use untuk tourism gitu. Bisa jadi belum tentu itu ekotourism. Nah, ekotourism itu fokus ya, itu pada tiga hal sebenarnya yang paling penting. Yang pertama itu dari sisi biodiversity. Apa biodiversity yang ada di lokasi itu? Atau keanekaragaman hayati yang ada di lokasi itu. Terus kultural gitu. Karena di situ ada kearifan tradisional. Di situ ada masyarakat yang memang punya budaya-budaya untuk melindungi gajah. Itu kan melindungi satwa atau melindungi gajah, itu kan kita perlu eksplor ya. Kita perlu promosikan kan. Nah itu kalau misalnya kita bisa lakukan itu bagian dari ekoturism. Terus ada juga aspek edukasi. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat yang atau edukasi pengunjung yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan kultural tadi. Itu kalau misalnya ketiga hal itu sudah bisa menjadi salah satu bagian dari turisme dan itu bisa dimaksimalkan dan akhirnya turis itu pada saat pulang
dari lokasi itu mereka mendapatkan pemahaman, mereka mendapatkan informasi itu. Nah, itulah bagus. Itulah yang kita sebut sebagai ekoturism. Nah, apakah ekoturism itu bisa dikombinasikan dengan wilderness use? Ya bisa gitu. Tapi kalau tanpa wilderness use bisa nggak? Ya bisa juga gitu. Jadi ekoturisme itu dapat berjalan optimal sebetulnya. Misalnya kita bisa mendorong lokasi-lokasi itu atau lokasi-lokasi itu misalnya di situ adalah lokasi memang kadar keragaman hayatnya tinggi. Nah itu bagaimana yang spesifik spesies tadi itu misalnya gajah itu bisa banyak di situ. Artinya kan mau nggak mau kan kita harus memkayakan atau mendorong habitatnya itu optimal kan. Itu mau nggak mau akan banyak kegiatan restorasi ekosistem yang ada di situ. Gitu. Terus kemudian juga ya dan saya pikir kalau misalnya kita bisa mendorong misalnya gajah atau satwa itu akan intensif di situ dan di situ pasti akan mendorong orang tertarik kan untuk melihat lokasi itu gitu dan mereka nggak harus menyentuh gajah, mereka Benar. tidak harus apa namanya menunggangi gajah ya untuk senangan kan gitu, tapi mereka memandang dari jauh saja itu sudah bagian dari turisme tadi gitu dan itu orang juga akan puas. Saya banyak kok ke lokasi-lokasi yang memang basisnya ekoturism dan itu dikerjakan oleh masyarakat gitu dan mereka berhasil untuk itu. Nah terus juga eh, ada aspek yang lebih bagus lagi yaitu edukasi yang paling penting karena kita bisa mendorong ekoturism itu dari sisi di mana masyarakat atau turis itu dia belajar di situ. Itu yang kita sebut sebagai action research namanya. Bagi masyarakat di mana masyarakat itu bisa aja melakukan monitoring atau melakukan survei dengan apa yang kita lakukan gitu. Bisa tuh kayak gitu. Bahkan bisa membantu patroli atau membantu perlindungan gajah dan habitatnya dan mereka bayar untuk itu. Nah, Wow. itu yang kita sebut sebagai riset based tourism atau Hmm. conservation based tourism gitu. Nah, itu kalau bisa kita bangun di situ dan mereka bayar untuk itu, wah itu loh mantap. Itu ekoturism yang baik. Jadi memang ekoturism sampai saat ini masih relevan ya Pak? Dengan tanda kutip bahwa tujuan utamanya bukan untuk mencari uang, tapi melainkan untuk mengedukasi masyarakat dan tentunya juga meningkatkan populasi gajah secara ex situ ya Pak. Dan seperti yang Pak Wisnu sendiri bilang, ada nih kegiatan yang dapat dilakukan oleh kita sebagai masyarakat untuk membantu konservasi dan seperti yang Pak Wisnu bilang, bahkan menjaga gajah nih di habitatnya. Nah Pak Wisnu, kalau boleh tahu, bagaimana sih program-program tersebut dilakukan dan siapa saja sih yang dapat mengikuti program-program tersebut? Dari masyarakat itu bisa terlibat. Di Indonesia itu sebetulnya yang cukup intensif itu yang di Buton, itu yang di Operation Relay itu cukup Hmm, intensif. Itu dia basisnya itu riset based tourism, di mana eh, kelompok turis itu mereka mendaftar dan mereka membayar itu, tapi mereka juga dibebankan, tanda kutip ya, bukan dibebankan untuk sulit ya, tapi dibebankan untuk mereka ikutan kegiatan monitoring spesies yang ada di situ. Dan nanti pada saat turis itu datang ke lokasi, ditrain dulu metodologinya, ditrain wow. metodologinya, metodologi risetnya gitu. Terus kemudian ada simulasinya, misalnya untuk penggunaan kamera trap seperti apa, terus untuk penggunaan teropong, misalnya kalau untuk menggunakan teropong, atau misalnya untuk survei transeknya itu seperti apa, itu dilatih gitu. Dan kita udah sediain ini track-tracknya gitu. Setelah itu mereka kegiatan itu gitu, melakukan survei monitoring itu yang sudah kita tetapkan metodologinya. Nah, mereka pulang terus mereka belajar untuk melakukan analisa data. Ada kayak gitu, analisa data, terus ya di laporan tuh, laporan kayak penelitian selama berapa hari di situ gitu. Ada model gitu. Ada juga yang model misalnya mereka ikut patroli, itu mereka dibebankan untuk patroli ikut misalnya metodologinya smart sekarang kan yang cukup intensif di kita tuh smart patrol system ya, ya mereka diajari untuk patroli smart
diajari untuk bagaimana mereka menghandle kalau ada jerat di situ, dan mereka diharapkan bisa mengambil dan membesarkan jerat, ya kan, menarik tuh. Terus nanti mereka ikut kegiatan patroli pulang, atau ada juga yang sistemnya mereka membangun tempat-tempat. Jadi kalau misalnya kalian ingin nih melindungi seperti yang Pak Wisnu bilang, mengikuti patroli, atau juga bahkan melakukan penelitian, bisa nih ke tempat-tempat tersebut yang telah disebutkan oleh Pak Wisnu. Untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan sebagai tokoh konservasi di Indonesia untuk kami, para mahasiswa, dan juga teman-teman sahabat gajah yang sedang menonton video ini, agar lebih peduli dan ikut membantu gerakan konservasi gajah di Indonesia? Pesan saya ya untuk mahasiswa ya, sebetulnya yang pertama itu tetap dalam posisi idealis. Sebetulnya kan teman-teman ini idealis lah ya dalam mendukung pelindungan keanekaragaman hayati ya, termasuk gajah. Kita sebagai negara itu harus dipacu untuk mandiri. Kemandirian itu penting, terus juga berinovasi. Kita harus positif gitu. Segala hal itu kita upayakan untuk positive thinking gitu, dan solutif gitu, karena kita akan memperbesar pengaruh kepada orang lain. Terus kemudian integritas, terus juga paradigmanya global gitu. Karena kita kan tidak hanya bekerja untuk konservasi di Indonesia. Nah itu saya pikir itu pesan saya kepada mahasiswa ya, kalau memang nanti bekerja untuk konservasi gajah. Nah, teman-teman sobat gajah, keren sekali ya cerita yang telah disampaikan oleh Pak Wisnu sebagai sahabat ahli gajah nih. Dan seperti yang Pak Wisnu katakan, untuk menjadi pesan kita pada hari ini, kita sebagai mahasiswa dan juga kalian sebagai masyarakat harus menjadi yang pertama, inovatif, yang kedua, menjaga integritas, dan yang terakhir dan yang paling penting, marilah kita bahu-membahu memperbaiki kehidupan gajah agar hewan luar biasa ini dapat hidup menemani kita hingga beratus-ratus tahun ke depannya. Terima kasih untuk para sobat gajah yang telah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Pak Wisnu di episode Cegah kali ini. Semoga dari cerita-cerita yang disampaikan oleh beliau menjadi penyemangat nih bagi kita untuk melindungi keberadaan gajah yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. UI Biofesten bersama melangkah lindungi sang gajah.